Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umul Khaira AM, STK 2196, Prodi Ilmu Kelautan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang biokimia dasar, yaitu karbohidrat, protein, dan lipid. Materi pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat merupakan hidrat dari lipid. Rumus umumnya yaitu CN(H2O(N). Namun pemikiran ini dianggap kurang benar. Yang kemudian karbohidrat memiliki nama lain yaitu sakarida. Sakarida berasal dari bahasa Arab yaitu sakar yang artinya gula. Karbohidrat dibagi menjadi 3 berdasarkan jumlah sakaridanya, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Yang pertama yaitu monosakarida. Pada prinsipnya karbohidrat berdasarkan gugus fungsinya dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama aldehid atau aldosa, yang kedua sikaton atau ketosa. Dan dari jumlah atom karbonnya, yaitu jika atom karbonnya sebanyak 3 maka disebut tritosa, jika atom karbonnya sebanyak 4 disebut tektrosa, jika atom karbonnya sebanyak 5 disebut pentosa, dan jika atom karbonnya sebanyak 6 disebut tektosa. Jadi karbohidrat pada prinsipnya merupakan polihidroksi atau molekul yang memiliki banyak hidrogen dan terdapat gugus fungsi di dalamnya, yaitu aldehid dan sikaton dengan jumlah atom karbon yang beragam. Kemudian disakarida. Disakarida dibentuk dari 2 monosakarida melalui kondensasi dengan ikatan glikosida. Dalam disakarida terdapat 3 jenis gula, yaitu sukrosa, maltosa, dan laktosa. Sukrosa yaitu gula yang dihasilkan dari tebu atau biasa disebut dengan gula putih yang biasa dikonsumsi oleh manusia. Sukrosa jika diuraikan kembali atau dianalisis kembali, maka monosakaridanya terbentuk dari 1 glukosa dan 1 fruktosa atau biasa disingkat dengan glufruk. Sukrosa ini bukan termasuk gula reduksi. Yang kedua, maltosa. Maltosa dalam keadaan bebas dapat ditemukan, namun hasil dari amilum atau polisakarida. Maltosa ini biasa didapatkan di dalam makanan bayi. Jika dihidrolisis, maka dapat diuraikan lebih lanjut. Maltosa terdiri dari 1 glukosa plus 1 glukosa, jika disingkat menjadi glu-glu. Maltosa ini merupakan gula reduksi. Yang terakhir, laktosa. Laktosa merupakan susu yang dihasilkan dari mamalia atau biasa disebut dengan gula susu. Jika dihidrolisis, laktosa mengandung 1 glukosa plus 1 galaktosa atau biasa disebut dengan glugal. Laktosa ini merupakan gula reduksi. Terakhir, polisakarida atau polimer alam. Kandungan terpenting yang terkandung dalam polisakarida yaitu amilum, glikogen, dan selulosa. Yang pertama, amilum atau biasa disebut dengan pati yang dihasilkan dari tumbuhan. Amilum juga merupakan polimer dengan monomernya yaitu alfa deglukosa. Amilum terbagi menjadi 2, yaitu amilosa yang memiliki rantai yang lurus dan jumlah monomer yang ribuan, serta amilopektin yang memiliki rantai yang sedikit bercabang. Yang kedua, glikogen. Glikogen merupakan gula dalam otot. Jika kita mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat dan amilum, dan kemudian amilum tersebut dihidrolisis, membentuk monomer glukosa. Dan jika glukosa terlalu banyak di dalam darah akan diubah menjadi glikogen, dan jika glikogen terlalu banyak maka akan dirubah menjadi lemak. Kemudian yang ketiga, selulosa. Selulosa adalah jaringan dari dalam tumbuh-tumbuhan.
Selulosa berada di dinding sel dan di dalam serat tumbuhan. Materi yang kedua yaitu protein. Protein merupakan senyawa yang penting dalam tubuh manusia. Protein memiliki fungsi yang banyak bagi tubuh manusia, yaitu sebagai pengembang, pertumbuhan, pembangun, pertahanan, dan sebagai sumber energi bagi manusia. Protein merupakan polimer, gabungan dari monomer-monomer. Monomer dari protein yaitu asam amino. Asam amino merupakan senyawa dari asam karboksilat. Asam amino terbagi menjadi dua, yaitu asam amino esensial, yang kedua asam amino non esensial. Asam amino esensial yaitu asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh dan didapatkan dari mengkonsumsi makanan. Sedangkan asam amino non esensial yaitu asam amino yang dibutuhkan dalam tubuh namun dapat diproduksi oleh tubuh itu sendiri sehingga tidak perlu mengkonsumsi makanan lagi. Yang kedua, protein. Protein merupakan polimer yang dibentuk dari monomer asam amino. Protein dibentuk melalui ikatan peptida dengan asam-asam amino. Jadi asam amino akan melepaskan OH dan asam amino dari amina melepaskan H. Dari hasil kondensasi tersebut akan menghasilkan molekul kecil. Sifat-sifat protein yaitu yang pertama, sukar larut dalam air karena memiliki molekul yang besar. Yang kedua, mengalami denaturasi atau penggumpalan dari struktur protein itu sendiri. Dan yang ketiga, protein itu bersifat amphoter. Materi yang ketiga yaitu lipid. Lipid terdiri dari beberapa golongan yang berbeda. Lipid terbagi menjadi tiga, yaitu lemak, fosfolipid, dan steroid. Yang pertama, lemak. Lemak merupakan ester yang terbentuk dari asam karboksilat dan alkohol. Namun lemak terbentuk dari gliserol atau asam lemak. Lemak berfungsi sebagai energi dan cadangan makanan. Lemak terbagi menjadi dua, yaitu lemak jenuh yang dihasilkan dari mengkonsumsi daging atau hewan, dan yang kedua yaitu lemak tak jenuh atau lemak yang dihasilkan dari mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan. Yang kedua yaitu fosfolipid. Fosfolipid termasuk ester. Ada pergantian gugus OH digantikan menjadi gugus asel. Fosfolipid berbeda dengan lemak. Fosfolipid bersifat ampilik, yaitu dapat tertarik oleh air dan dapat juga tidak tertarik oleh air. Karena fosfolipid mengandung senyawa fosfor yang memiliki perbedaan sifat. Yang terakhir, steroid. Steroid merupakan senyawa organik lemak sterol, tidak terhidrolisis, yang didapat dari hasil reaksi penurunan dari terpena dan squalena. Baiklah, mungkin sekian pembahasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.